kita ikut sebarkan ke beberapa teman di luar Manado. Kita share screen boleh ya, benar? Ini share screen. Boleh langsung, benar. Oke, ini sudah ya, kelihatan. Sudah kelihatan, benar. Oke, cakep. Em, ini sesi pertama dari apa? Pusat Bimbingan Karir dan Kewirausahaan IAKN Manado. Yang kayaknya ini ditangani oleh Mner Jamer sekarang. Kalau nggak salah dulu itu Mner Rianto Adilang, Mner Opo. Dan ini sesi pertama untuk studi lanjut gitu. Judulnya sih Raih Mimpimu Sesi Inspirasi Studi Lanjut. Eh, Cukup membebani judul ini eh, karena harapannya kan semua orang bisa terinspirasi. Nah, saya mungkin ada yang belum kenal karena saya sudah berangkat dan baru ada yang mahasiswa baru masuk di kampus atau yang dari luar IAKN Manado. Saya Kruger Tumiwa, dosen prodi Biblika IAKN Manado. Sekarang sedang belajar, sedang sekolah di Trinity Center for Biblical Studies di Trinity College Dublin, Irlandia. Dengan beasiswa dari pemerintah. Karena saya miskin, jadi saya cari beasiswa dan dapat beasiswa penuh. Beasiswa penuh itu SPP-nya ditanggung, biaya hidupnya ditanggung, biaya penelitiannya ditanggung, biaya tunjangan keluarganya ditanggung bagi yang sudah menikah, terutama yang S3. Kalau S2 kayaknya tidak. Em, Belanja buku ditanggung, pokoknya semua full, full scholarship. Itu dari LPDP bekerja sama dengan Kementerian Agama, seperti tadi Narjamar bilang, namanya Beasiswa Indonesia Bangkit. Tahun ini sementara dibuka, BIB tahun 2025. Semoga ada yang mendaftar bagi mereka yang sudah lulus S1 bisa lanjut S2, yang sudah lulus S2 bisa lanjut S3, khusus bagi eh, teman-teman yang merupakan lulusan dari Kementerian Agama, kampus di bawah naungan Kementerian Agama, atau pegawai di Kementerian Agama. Oke, kita lanjut. Saya tidak akan banyak bicara karena em, saya mau diskusi, tanya jawab sebentar. Nah, ini slide kedua. Semoga menginspirasi. Karena saya tidak mengerti apa yang diharapkan gitu ya dari sesi inspirasi ini. Seperti tadi saya bilang ini cukup berat. Apa sih yang diharapkan oleh para peserta yang hadir kali ini terkait ekspektasi inspirasi itu menginspirasi. Ya semoga menginspirasi karena saya orangnya kadang tidak menginspirasi. Itu merupakan refleksi diri. Kadang saya langsung to the point gitu. Ya bisa orang yang saya omongkan itu bisa terinspirasi, bisa juga down. Saya tidak mengerti. Tergantung bagaimana orang-orang menafsirkan atau menerima apa yang saya katakan hari ini juga. Nah, oleh karena itu saya buka dengan 3 pertanyaan penting. Ini penting sekali bagi saya kalau diminta untuk menginspirasi orang, terutama untuk studi lanjut ke luar negeri. Mengapa saya mengikuti ini? Maksudnya mengapa saya mengikuti kalian ini, para peserta mengikuti sesi ini? Ini kan libur, repot-repot ikuti sesi ini ya. Tadi ada yang lapor di chat, saya itu kustos. Kayaknya ini diminta di kelas ini untuk ikut, ya oke. Sudah terlanjur kecebur, mau gimana lagi? Atau ada memang yang betul-betul ingin cari tahu informasi. Ya, ini harus dijawab masing-masing secara serius. Mengapa saya mengikuti ini? Lalu, untuk apa lanjut S2 atau S3? Bagi teman-teman yang mau lanjut S2, untuk apa? Mau lanjut S3 untuk apa? Kalau saya sebagai dosen, S3 itu wajib. Karena untuk pertama pengembangan diri, kedua tuntutan administrasi di dunia perguruan tinggi.
Dosen itu harus S3, bahkan kalau bisa itu profesor, jabatan akademiknya. Tapi bagi mereka yang bukan dosen itu pertanyaan penting, untuk apa lanjut S2? S2 dulu, lalu S3. Karena ini bukan persoalan mudah, ini saya jelaskan dulu. Lanjut S2 itu bukan persoalan mudah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ada yang lanjut S2 karena gabut, itu jujur saja ada. Gabut maksudnya ya karena daripada nganggur di rumah sambil menunggu pembukaan vikaris misalnya bagi yang teologi. Jadi motivasi lanjut S2-nya itu tidak murni karena eh, minat riset gitu. S2 ini sudah sangat eksklusif. Kalau S1 ya mungkin semua masih bisa masuk, tapi untuk ranah S2 apalagi S3 itu sudah sangat eksklusif, yaitu diperuntukkan bagi mereka yang ingin mendalami riset gitu. Itu saya lihat sendiri di Trinity College Dublin di Irlandia. Saya pikir di semua kampus di Irlandia ataupun di Eropa, Amerika, di Indonesia juga begitu. Harusnya S2 itu untuk mereka yang betul-betul ingin mendalami riset. Lalu nanti eh, latihan sebenarnya itu di S3, di level PhD. Itulah kenapa saya sering melihat banyak mahasiswa yang lanjut S2, hmm, kok gampang sekali begitu, terlalu santai gitu. Ya sekedar bikin tugas, tiba-tiba lulus gitu S2. Lalu setelah S2, kualitasnya sama seperti anak S1 gitu. Ini yang saya bilang tadi ya, di slide kedua kadang-kadang mulut saya itu to the point saja gitu. Ini menginspirasi atau justru menjatuhkan, tergantung bagaimana kalian menangkap ini. Bisa menginspirasi, oh, oh iya saya harus lebih jelas, atau malah down. S3 juga begitu, banyak ya teman-teman yang sudah S2 mau lanjut S3 tidak tahu kenapa di S3. Jujur-jujur saja itu banyak di Indonesia. Ini saya membandingkan dengan yang saya lihat di Trinity College Dublin. Sangat serius. Orang-orang S2 itu dia tidak hanya sekedar em, bertumpu atau eh, apa ya, bertujuan untuk menghasilkan atau output, bukan itu, tapi outcome-nya apa. Jadi kamu setelah studi, outcome-nya apa? Baik untuk diri sendiri maupun untuk universitas. Ya kontribusi kepada dunia eh, keilmuan gitu, diskursus keilmuan. Itu kontribusinya yang harus ditekankan. Kalau sekedar bikin tugas, lalu master, mendapatkan gelar S2, saya rasa kursus pun begitu. Saya rasa nonton podcast teologi di YouTube juga begitu. Kalian bisa dapat hal yang sama. Ini juga pelajaran penting bagi universitas yang menyelenggarakan S2 atau S3. Lalu kenapa harus ke luar negeri? Kenapa tidak dalam negeri? Kalau saya sendiri itu saya jelaskan perjalanan saya, semoga itu juga menginspirasi. Saya ke luar negeri karena memang sudah lama dicanangkan. Ingin menantang diri terus gitu. Jadi setelah saya lulus S1, saya harus lanjut S2 ke tempat yang lebih tinggi dari kampus saya di S1. Itu prinsip saya dan teman-teman saya di S1. Setelah saya lulus S2 di kampus itu, saya harus lanjut S3 ke tempat yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi tidak terus di situ. Ada yang bilang, ah kamu tidak cinta Indonesia atau kamu tidak cinta kampus kalau begitu. Justru saya mencintai kampus itu dengan berkontribusi di dunia yang lebih kompetitif lagi gitu. Supaya saya mungkin bisa membawa pulang apa yang saya dapatkan di luar sana untuk pengembangan kampus secara khusus atau secara umum, kontribusi ilmu di Indonesia gitu. Karena persoalan ke luar negeri ini bukan persoalan mudah. Jadi sekarang kan ada tren kabur aja dulu gitu ya. Em, itu berbahaya sekali. Bagi saya yang ini secara pribadi, saya yang sudah sekitar 8 bulan di Irlandia,
kabur aja dulu itu tidak sesederhana itu, teman-teman. Ke luar negeri tidak serta-merta hidup baik, tidak begitu. Banyak sekali tantangan. Ada rasisme secara langsung maupun tidak langsung, eh, homesick, penyesuaian diri, penyesuaian dengan cuaca dan sebagainya sebagainya. Penyesuaian mata uang. Ya, kita bawa rupiah ke sana ya tidak laku, apalagi 1 euro sekarang sudah 19.000 rupiah. Jadi ini harus diperjelas di masing-masing diri teman-teman. Baik yang sementara persiapan menuju S2, entah dia semester 5 atau semester 7 atau semester 6 atau 8 sekarang, mau S2, atau yang mau dari S2 ke S3. Mengapa saya ikut ini? Untuk apa studi lanjut S2 atau S3? Kenapa harus keluar negeri? Ini harus jelas. Oke, saya mau mulai menceritakan em, apa sih yang saya dapatkan. Semoga sekali lagi menginspirasi. Tapi saya tidak mau membangun narasi dengan teks, saya mau menceritakannya dengan gambar. Jadi ini bukan flexing ya. Ini bukan flexing. Kadang itu saya eh, saya dan istri itu kadang ragu-ragu posting sesuatu di Instagram misalnya. Karena jangan-jangan ini dianggap flexing gitu. Terutama kami posting itu yang bagus-bagus kan. Tidak mungkin atau kurang mahasiswa Indonesia di luar negeri yang posting sesuatu yang menderita. Itu kayaknya jarang. Dia lagi stres, dia lagi menangis. Kalian kan tidak tahu, ini kepala sudah mau pecah. Tapi kami posting yang jalan-jalan, makan makanan enak gitu, yang western dan lain sebagainya. Ini bukan flexing, ini bukan pamer. Jadi saya mau bagikan good and challenging things in picture. Jadi hal-hal baik dan hal-hal yang menantang. Saya tidak mau bilang hal-hal buruk, karena semua itu proses bagi saya menuju Irlandia. Saya bilang itu hal-hal menantang dalam gambar. Oke, ini saya di Trinity College Dublin. Kalau tidak salah ingat, ini sekitar September atau Oktober awal, masih musim gugur, autumn. Kalau di UK autumn, kalau di Amerika itu fall. Makanya dia agak-agak mendung, kayak memang di Irlandia selalu mendung. Kadang dia dapat matahari. Ini belakangnya Book of Kells, itu perpustakaan tertua, salah satu yang tertua di Eropa. Cuma sekarang lagi di maintenance. Jadi buku-buku di dalam itu lagi dipindahkan karena sistem keamanan kebakarannya sedang diperbaiki. Eh, Selalu pakai apa kartu mahasiswa kalau mau kemana-mana. Terutama saya, teman-teman lain tidak digantung, tapi saya mau digantung karena saya selalu lupa itu taruh di mana dan maunya cepat. Kalau mau tap masuk ke ruangan harus cepat. Nah ini suasana di kelas. Jadi saya tidak ada kelas sebenarnya di S3, hanya full riset. Tapi kadang ada seminar-seminar. Kalau tidak salah ini seminar tentang Septuaginta, karena saya biblika. Jadi translation dari Alkitab Ibrani ke bahasa Yunani. Ini gereja di Presbyterian Church di Dublin. Jadi saya dan istri selalu gereja di Presbyterian Church, meski tidak selalu masuk langsung, kadang juga online gereja di Indonesia. Nah ini menyangkut gereja juga, ini saya dan istri di taman, salah satu castle di kastil di Malahide namanya, makan woku, ikan woku. Ini ada ceritanya ini. Jadi waktu itu kami masuk gereja yang tadi, lalu minggu depannya harus bawa makanan masing-masing. Jadi ada semacam ramatama, kumpul bareng ini. Kalau kalian lihat ini gereja memang sepi. Kalau orang bilang gereja di Eropa itu kosong, memang hampir kosong. Separah itu. Ini gereja ini kadang difungsikan sebagai tempat wisata bagi turis untuk melihat arsitektur eh, zaman pertengahan misalnya.
Nah, waktu itu diminta minggu depan jam 11 teng sudah harus ada di gereja, bawa makanan masing-masing, kita makan bersama dengan jemaat. Kami datang terlambat. Sudah masak ikan woku, sudah janji ke pendetanya, oh kami akan bawa masakan Manado. Wah, mereka senang. Oh ya, oke. Tapi kami terlambat dan pintu tidak bisa dibuka. Entah memang dikunci atau kami yang salah buka ya. Jadi tidak bisa masuk gereja, kami ke taman makan ikan woku yang kami bawa sendiri untuk ke gereja. Jadi ya, hal begitu soal ketepatan waktu di Eropa itu sangat strict, apalagi di Jerman. Kalau di Irlandia masih oke lah, tapi kalau di Jerman itu sangat strict. Ini suasana reading room untuk postgraduate. Jadi hanya anak S2 dan S3 yang bisa masuk. Semoga bisa di play ya. Jadi suasana yang sangat sunyi, banyak sekali mahasiswa yang belajar. Saya sering belajar di situ. Nah, ini martabak yang saya buat. Ya tadi itu karena homesick, rindu rumah, rindu Indonesia. Di sana tidak ada martabak. Di sana rotinya ya tidak sekeren di Indonesia, jadi bikin sendiri. Kadang saya lihat resepnya dari Om Butch. Kalau tadi ayam woku itu istri saya yang buat, ya modifikasi, tidak ada daun apa namanya itu, daun kuning, tidak ada serai ya beli di toko Asia. Nah ini kuliah di luar negeri juga bagi yang hobi bola ya bisa tersalurkan hobinya. Ini saya lagi nobar di markasnya Arsenal Dublin, supporter Arsenal di Dublin. Di situ ada replika Piala FA. Nah ini saya ke Belfast. Belfast itu ternyata tempat Titanic dibuat. Belfast itu di Irlandia Utara. Ini ada souvenirnya. Nah, ini suasana nobar. Oke, beberapa hari lalu Arsenal kalah lawan PSG. Saya mungkin bisa menang lagi. Halo, Halo, masih kelihatan Mer? Mas Ibner. Mungkin ada gangguan Oke, internet tadi. Lanjut, Ner. oke. Tadi kali kami ke Edinburgh, kami ke Leeds, kami ke York di UK. Ini saya nonton bola langsung di stadion. Nah ini Nerian dan keluarganya. Kami makan fish and chips. Nerian sedang studi PhD di University of Leeds, bidang perjanjian lama. Saya di Trinity College Dublin, perjanjian baru. Ini Natal di Dublin, tidak semeriah di Manado, sederhana sekali. Tidak ada salju juga di Dublin. Ini di Leeds, di stadionnya di Ellen Road. Nah ini teman-teman dari Indonesia. Jadi ya ada yang ulang tahun. Jadi satu itu dari lulusan UI, bukan lulusan UI, dosen UI, sementara S3 juga kami sama-sama masuk, dia di hukum.
Lalu yang satu lulusan S2, lulusan S1 UGM, bisnis, langsung lanjut S2 di Trinity College Dublin, satu dari Ambon, S3, bidang education. Nah ini PPI, kami waktu itu kumpul untuk buka puasa bersama dengan PPI Irlandia, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Irlandia. Oke, ini gambar-gambar tentang hal-hal baik ya, hal-hal menyenangkan. Setelah ini saya mau perlihatkan hal-hal yang challenging tadi. Saya tidak mau bilang buruk, tapi saya mulai dengan kutipan dari buku Mary Riana, Mimpi Sejuta Dolar. Ini novel yang saya baca waktu S1 dan sangat membekas di pikiran saya. Mungkin teman-teman bisa baca juga. Ini adalah tentang bagaimana aku bisa meyakinkan diriku bahwa mimpi ini bisa kurai. Ini adalah persoalan prinsip tentang kebulatan tekadku untuk berjuang. Jadi ini jalan, ini gambaran jalan menuju Irlandia itu naik turun, tidak selalu mulus gitu. Harus berjuang. Kadang naik, kadang terperosok. Itulah jalan menuju Irlandia. Nah, ini milestones-nya. Jadi ceritanya seperti ini. Berawal dari S1, tahun 2008 saya masuk S1 Teologi UKIT. Saya punya blog dan saya senang menulis cerita kami, teman-teman dekat. Nerian Kalampung juga teman dekat saya di UKIT dan ada beberapa teman lain. Terutama yang bagian saya tandai ini. Saya buat catatan ini di blog waktu saya sedang menulis skripsi. Jadi memang waktu itu kami sudah mencanangkan. Ini kan saya tulis tidak ada lagi waktu bermalas-malasan, selesaikan tugas tanpa banyak bicara. Istilah kerennya talk less, do more. Apa sebenarnya maksud dari catatan ini? Semua blog yang saya tulis, sebenarnya catatan ini hanya sebagai obat penawar dari kemabukan bermalas-malasan, penyadar dari matinya kreativitas, sekaligus stimulun agar kita semakin kuat menyelesaikan semua ini. Ini penekanannya di sini, menyelesaikan semua ini dan pergi dari kampus ini. Jadi kami ingin pergi dari kampus itu. Kami ingin keluar dari Fakultas Teologi UKIT. Sudah bosan, sudah muak dengan apa yang ada. Karena waktu itu konflik juga. Kami ingin berkelana di luar, di dunia luar, mengembangkan ilmu ke Yogyakarta, bahkan ke Universitas Harvard. Catatan ini sudah sejak 2012 saya tulis. Jadi bukan nanti di IAKN, oh saya mau keluar negeri. Mimpi itu tidak datang begitu saja. Sudah lama, ini inspirasinya. Sudah lama saya mencanangkan ini. Jadi bukan teman bilang, ayo kita keluar negeri, ayo gitu lah cari beasiswa, enggak begitu. Ini soal tekad yang sudah lama dipupuk. Jadi kami ingin keluar dari kampus itu ke tempat yang lebih bagus lagi, mengembangkan ilmu ke Jogja, bahkan ke Universitas Harvard. Kenapa Harvard? Karena waktu itu adalah ada drama Thailand, Love Story in Harvard. Kalau sekarang kan drama Korea. Dulu drama Taiwan kalau nggak salah. Love Story in Harvard. Itu bagus sekali ceritanya, menggambarkan dunia perguruan tinggi di Harvard, tapi ada drama cintanya dan lain sebagainya itu menginspirasikan. Wah, keren kalau di sana. Nah, itu yang menginspirasi. 2013 saya berhasil ke Jogja. Jadi tulisan ini bukan main-main. Ingin keluar di dunia luar, mengembangkan ilmu ke Yogyakarta dan berhasil ke Yogyakarta, ke Universitas Duta Wacana 2013. 2017 setelah selesai saya S2, saya dikontak oleh salah satu dosen petinggi atau pejabat di Fakultas Teologi UKIT mengatakan bahwa saya tidak bisa mengajar di UKIT di Fakultas Teologi karena ada masalah finansial. Lalu dia chatting di Facebook. Nah ini saya balas, saya tidak perlu tunjukkan chattingannya. Tapi saya bilang, tidak apa-apa, karena 2017 itu saya sudah direkrut di Sekolah Tinggi Teologi di Lubuk Banggai, Sekolah Tinggi Agama Kristen Lubuk Banggai. Jadi 2017 saya mulai jadi dosen, mengajar Bahasa Yunani 1, 2, dan Teologi PB. Pikiran saya tidak akan lama-lama di GKLB, di Lubuk Banggai, karena saya mau keluar negeri memang dari awal sudah seperti itu. Makanya saya bilang, setidaknya ada yang saya berikan untuk GKLB sebelum pulang ke Minahasa.
karena memang saya mau pulang ke Minahasa. 2018 saya masuk ke IAKN Manado. Oh, teman-teman, mungkin Nerd Kruger sedang mengalami sedikit kendala jaringan. Kita tunggu beliau kembali ya. Sambil mungkin menunggu Nerd Kruger, kalau sudah ada pertanyaan yang nanti ingin disampaikan untuk teman-teman, boleh nanti siapkan pertanyaan, entah mau tanya langsung atau via kolom boleh. Maksudnya via kolom chat, nanti boleh diajukan. Baik, Baik, benar. benar. Halo Nerd Kruger.
Ya, nampaknya Ned Kruger sudah segera akan bergabung karena tadi ada kendala teknis sedikit ya teman-teman. Tapi sebentar lagi beliau akan kembali dan jangan lupa untuk mengajukan, menyampaikan atau mempersiapkan karena saya sudah membuat teman ingin bertanya tentang rencana atau pengalaman lagi studi di luar negeri. Kalau Ned Kruger, Belum, Ner. ya Sorry, sorry. aman. Eh, laptop habis baterai. Karena di dalam cafe itu, kita kan lagi di cafe. Colokannya itu cuma dekat speaker. Jadi kalau ada dengaran lagu-lagu berarti Sodia itu. Makanya tadi kita Aman. di luar. Siap. Aman, Ner. Lanjut lagi, Ner. Memang tadi agak pahit Tadi karena manis sekali ini presentasi. Baik. Oke. Nah, 2018 ini sampai sini tadi ya. Ya, lanjut, Ner. Betul. Nah, ini 2018 saya masuk Yakan Manado, sambil memegang mimpi tadi itu ke luar negeri, tapi langsung dikasih jabatan struktural. Ini saya dengan Ner Alkerwowor. Beliau sudah duluan S3 dan sudah pulang ke kampus. Saya masih baru mulai. Oke. Nah, tapi di 2018 itu, sejak saya balik ke Manado dari Luwuk, setelah mengajar dari Luwuk, saya sudah mulai mengikuti pameran-pameran pendidikan. Jadi saya email ke sana kemari tentang pameran pendidikan ke Australia, ke UK, baik dari IDP maupun dari penyelenggara yang lain. Saya email semua itu. Ini salah satu contohnya. Nah, ini tes IELTS saya, tes kedua tahun 2022. Ada yang saya blur, foto dan kandidat ID itu saya blur. Tapi yang penting dilihat itu resultnya. Listening 5,5, reading 6,5, writing 5,5, speaking 6,0. Dan overallnya 6,0. Ini tes IELTS saya yang kedua. Sebenarnya saya eh, pernah tes IELTS pertama kali itu di Manado, di Golden Gate. Di Golden Gate Manado. Itu penyelenggaranya IDP. Tapi saya tidak bawa hasilnya, jadi saya tidak bisa share. Itu lebih parah lagi dari 6,0. Itu kalau tidak salah 5,5. Tes IELTS saya pertama kali itu 5,5. Lalu saya pernah ikut kursus online di titik nol, Kampung Inggris, online. Ini kalau tidak salah ini dengan Mem Lydia. Karena kesibukan tadi itu, karena menjabat di struktural IAKN Manado di Fakultas Teologi, jadi keteteran ini kursus. Kan mau kasih naik ini 5,5, 6,5, 6,0 itu kurang. Jadi mau dinaikkan nilainya dengan mengikuti kursus. Akhirnya kelabakan. Hasilnya malah lebih hancur. IELTS-nya itu 4, 4,0. Jadi yang saya mau bilang di sini, saya bisa keluar negeri ini bukan karena pintar sekali. Wah, ini benar kru ini jago kok dia. Jadi
dia bisa, memang dia bisa. Enggak, saya itu mulai dari bawah. Sudah dari 2008, 2010 lah sejak saya satu, mimpi itu sudah dicanangkan. Lalu mulai persiapan-persiapan dan seterusnya. Dengan naik turunnya kehidupan tadi itu. Saya juga pernah ikut tes Duolingo. Duolingo English Test, nilai saya 110. Production 80, literasi 105, comprehension 120, conversation 100. Ini tidak cukup ke luar negeri, karena untuk S3 di luar negeri itu butuh 120 dan tidak boleh ada nilai di bawah 100. Sementara production saya 80. Ini saya ikut Duolingo English Test itu, saya tidak punya laptop. Saya kerja hanya menggunakan tab, dan untuk ikut tes ini perlu laptop. Itu saya pinjam laptop ke mahasiswa, ke RC, mahasiswa Biblika, pinjam laptop untuk ikut tes ini. Jadi sesusah itu. Tidak cukup ini. Akhirnya saya berusaha lagi, belajar lagi, dapat 6,5. Kalau tidak salah itu masing-masingnya, listening saya 6,0 masih rendah, tapi reading saya 6,5, writing saya 6,5, speaking saya 7. Jadi dapat 6,5. Kalau Nerjamar saya sudah tahu ini lebih tinggi. Itu luar biasa. Tapi saya percaya prosesnya juga luar biasa. Nah, selain saya dapat, sekarang kan saya dapat beasiswa LPDP Kemenak, BIB, tapi saya dulu pernah tahun 2022 mendaftar beasiswa pemerintah Jepang atau Max Scholarship S3 di Jepang. Ini saya tidak lolos. Jadi, wah, jatuh bangun ini. Kalau kamu tanya bagaimana rasanya dapat pemberitahuan tidak lolos itu, kayaknya mau menyerah gitu, mau mau menangis, mau gimana, tidak lolos. Ini salah satu contoh, saya minta rekomendasi dari mantan kaprodi saya di UKDW untuk mengikuti beasiswa ini. Selain itu, saya juga mendaftar di tahun 2020, saya daftar beasiswa pemerintah Turki. Namanya Turkiye Burslari Scholarship. Ini 2020 nih. PhD, saya daftar itu ke Ankara University kalau tidak salah. Jadi ada 6 universitas yang bisa didaftar. Salah satu saya pilih paling utama itu Ankara. Resultnya no scholarship offer. Tidak ada penawaran scholarship, tidak ada tawaran beasiswa untuk saya. Saya gagal di administrasi, di dokumen. Jadi bukan sekali dua kali saya daftar. Nah, terakhir saya lolos one shot, satu kali coba, beasiswa Indonesia Bangkit. Ini juga prosesnya panjang, ada seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan wawancara. Oh, akhirnya itu perjuangan panjang itu terbayarkan. Saya masuk sebagai angkatan pertama dari ribuan orang yang mendaftar di Kemenak itu untuk S3, yang diterima hanya tidak sampai 100, sekitar 92 atau 98 kalau saya tidak salah ingat. Jadi kami bersembilan puluhan itu lulus S3 luar negeri dengan beasiswa Indonesia Bangkit. Wah, itu eh, perjuangan panjang. Kalau kalian mengikuti milestones tadi dari S1 sampai dapat beasiswa, itu panjang. Sebenarnya saya mau tampilkan juga, setelah dapat beasiswa saya harus cari supervisor. Tapi saya tidak perlu tampilkan terlalu banyak yang saya tampilkan. Intinya saya melamar ke 9 calon supervisor di Nottingham University di Inggris, lalu ada juga di St Andrew University di Skotlandia, Sheffield juga saya pernah daftar, dan Trinity College Dublin. 9 orang yang saya coba, em, 4 itu tidak ada balasan. Mereka tidak membalas email saya, itu berarti mereka tidak tertarik dengan saya, dengan riset saya. Lalu em, 3 itu menolak, membalas tapi menolak. 2 tertarik,
tapi satu itu yang di Saint Andrew University, dia tertarik tapi dia sudah mau keluar dari Saint Andrew. Jadi dia mau pindah kampus. Jadi otomatis saya tidak bisa di Saint Andrew. Yang paling intens itu dengan Trinity College Dublin dengan supervisor saya yang sekarang, Benjamin Wald, ahli di em, Second Temple literatur period, atau juga di Kubran, Kubran literatur. Itu perjalanan panjang. Sehingga refleksi dirinya ini perlu kita diskusikan. Apakah kamu benar-benar menginginkan ini setelah mendengar milestones yang tadi saya bilang, pasang surutnya? Apakah kamu benar-benar menginginkan ini? Ini hal hal gila loh ini. Betul-betul nih. Nah, ini penting juga. Jangan jadikan mimpi orang lain sebagai mimpimu. Kadang kita terjebak di situ. Kadang kita lihat, oh, dia ke sana bagus ya, saya juga ingin ke sana. Tapi bukan bukan itu sebenarnya yang kamu mau gitu. Tapi karena hanya ikut orang, kamu paksakan. Karena kalau dipaksakan, kembali lagi ke pertanyaan di awal ini, betul-betul kamu menginginkan ini. Karena banyak hal yang harus dibayar gitu. Bayar tes IELTS, bayar kursus IELTS, bayar dokumen untuk ditranslate, bayar energi, bayar batin itu, wah, ini bisa mengganggu hubungan. Saya dan istri saya sudah mengalami ini. Itu kalau saya lagi down, gagal gitu, dia sudah tahu itu pasti di rumah diam-diam. Tidak, kalau mahasiswa lihat saya di kampus itu ekspresif begitu ya. Di rumah itu bisa lain. Karena ya banyak hal yang saya sudah lalui. Ini juga ada racun. Kan sering kita dibilang begini, kalau dia bisa, kalau saya bisa, kamu pun bisa gitu. Ini racun menurut saya, toksik gitu ya. Ini kan warisan dari orang tua. Orang tua kan selalu bilang kalau membanding-bandingkan anak tetangga gitu kan. Masa dia bisa, ngana ndak bisa gitu. Lah, ndak bisa begitu menurut saya. Karena apa yang dia lalui belum tentu kamu bisa lalui begitu. Apa yang dia minati belum tentu kamu minati. Apa yang dia punyai, modal yang dia punya belum tentu kamu punya gitu. Misalnya orang bisa dengan gampang, bukan gampang ya, bisa dengan berulang kali mencoba ikut tes bahasa Inggris dan sebagainya karena dia sudah kursus memang misalnya, atau dia disupport oleh orang orang tua dan lain sebagainya. Ini racun kalau kalian mengerti seadanya, tapi kalau kalian punya minat yang jelas, seperti pertanyaan di awal tadi, untuk apa kamu S2, untuk apa kamu S3, kamu bisa membuat jalan mimpi sendiri. Yang terakhir, hidup di luar negeri, apalagi studi, tidak semudah atau seindah di film-film, teman-teman. Sangat stressful gitu. Mungkin waktu kamu pertama datang, ada fase honeymoon namanya. Kamu senang sekali melihat situasi di luar, kamu mendapatkan pengalaman pertama di luar. Ya, namanya pengalaman pertama. Tapi setelah itu, kamu akan diperhadapkan dengan banyak hal. Dengan masalah finansial, dengan masalah cuaca, sakit. Sakit di luar negeri itu lebih bagus, bukan lebih bagus ya. Namanya sakit tidak bagus, tapi lebih bagus di Indonesia. Kamu kalau sakit, kamu harus appointment dulu, janjian dulu dengan dokter. Janjiannya itu bukan besok ya, minggu depan, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian. DP sakit sobai dulu baru mau ketemu dengan dokter. Karena seketat itu di sana. Kalau kamu bisa sembuh sendiri, mereka bilang ya sembuh sendiri saja gitu. Nggak usah ke rumah sakit gitu. Lebih bagus ke Indonesia. Dan banyak lain yang mungkin kalian tidak lihat di postingan-postingan para influencer di Instagram atau saya atau teman-teman dosen lain. Seolah-olah semuanya baik-baik saja, tapi di belakang itu ada banyak hal yang kita lalui. Oke, kita sampai situ. Semoga sekali lagi menginspirasi. Saya tidak tahu bagaimana kalian menangkap ini, tapi inilah yang bisa saya bagikan. Kalau kalian mau lihat apa yang saya alami,
bisa nonton YouTube saya atau lihat postingan-postingan saya di Instagram atau di Facebook. Begitu, Ner. Terima kasih sudah menunggu tadi. Terima kasih banyak, Ner Kruger. Senang sekali boleh lihat gambar-gambar, bahkan informasi-informasi yang realistis dan sekaligus menantang gitu ya kita semua. Dan teman-teman, kalau ada pertanyaan, boleh langsung open mic, boleh langsung video, Budi buka atau audio, kemudian disampaikan ke Ned Kruger, atau juga boleh sampaikan via kolom chat di eh, kesempatan kali ini. Mungkin Ner sambil menunggu ada teman-teman yang apa namanya ingin bertanya. Saya juga ini ada pertanyaan benar, karena kita yang mungkin juga jadi termotivasi luar biasa ini sampai yang bagian penutup gitu ya, lebih baik Saki di Indonesia daripada Saki di luar negeri gitu kan. Nah, itu dia. Kalau dari pengalaman Nerd Kruger, kira-kira eh, penyesuaian budaya dengan gaya hidup di Irlandia, ada nggak? Atau adakah kejutan budaya yang dialami, lalu budaya khusus yang mungkin berbeda dengan budaya Indonesia di sana, apa yang menjadi mungkin tantangan terbesar selama Ned Kruger tinggal di Irlandia dan studi di sana. Kemudian bagaimana Ned mengatasinya? Oke, benar. Sekali lagi ini pendapat pribadi ya, dan itu kembali lagi ke teks di slide tadi. Jangan samakan saya dengan teman-teman, karena bagaimana saya menghadapi itu, bagi saya sangat dipengaruhi oleh pengalaman saya sejak S1 dan S2 gitu. Saya sejak S1 sudah merantau, meskipun ke Tomohon, tapi itu termasuk merantau karena semua keluarga saya di Luwuk, jadi saya sendiri di Tomohon. Lalu saya merantau lagi langsung setelah lulus S1, saya langsung merantau ke Jogja dengan uang seadanya gitu. Memang uang seadanya. Saya waktu itu di Jogja, uang jajan 500.000. Itu sedikit sekali. Kalaupun mau tambah, cuma dapat 100.000, itu 150.000. Walaupun mereka bilang Jogja murah, tapi semurah-murahnya makanan Jogja namanya orang banyak makan, yang membengkak juga itu biaya makan gitu. Nah, karena saya sudah terbiasa merantau, saya sudah biasa menyesuaikan diri dengan budaya baru. Meskipun ada budaya-budaya tertentu yang sangat mengagetkan gitu. Salah satu yang penting itu budaya akademik. Di Trinity College Dublin mungkin juga berbeda orang ya, supervisor tertentu dengan yang lain. Tapi mereka itu bulan lalu saya presentasi KUIP namanya, draft proposal saya di seluruh teman-teman Trinity Center for Biblical Studies, itu ada mahasiswa PhD dan ada profesor-profesor. Saya presentasi di situ eh, untuk menjelaskan question dari riset saya, lalu isu problemnya apa gitu. Itu setelah saya presentasi, itu memang dihajar habis-habisan. Tidak ada yang misalnya bilang, ah karena kamu baru 6 bulan, ya oke lah ada kompromi-kompromi begitu ya. Tidak, ini langsung pokoknya kamu kalau sudah S3, PhD, di sini pemikirannya kamu sudah tahu hal-hal dasar gitu. Seluruh perkembangan ilmu di topik yang saya tulis itu harusnya saya sudah tahu. Sehingga tidak ada lagi bilang, oh dia masih belajar. Enggak, saya masih menemukan bahasa-bahasa begitu di kampus di Manado ya. Oh dia masih belajar. Hargai usahanya gitu. Enggak ada hargai usaha. Hargai hasilnya gitu kan usahanya. Kalau kita selalu menghargai usaha, orang yang hasilnya bagus gimana dong? Nah itu kan eh, perbedaan kultur ya. Saya juga kaget di situ. Wah sekejam dalam tanda kutip ya. Sekejam ini di sini. Ya memang mereka langsung bilang kalau jelek jelek gitu.
Saya berapa kali supervisor saya bilang tulisan saya belum level S3. Nah, itu saya senyum, kok. Oke, thank you. Tapi dalam hati menangis. Menangis. Lalu saya bilang, wah ini challenging ya. Topik saya challenging. Saya selalu bilang begitu ke dia. Dan dia langsung bilang, dia tidak ada basa-basi langsung sambung begitu. Ya PhD memang challenging gitu. Memang begitu PhD. Jadi tidak ada hal yang apa ya terlalu drama gitu. Langsung saja apa yang kamu bikin bikin sesuai dengan standar. Dan profesor saya dia bilang begini, dia janji dia akan apa? Dia akan membantu saya dalam tanda kutip ketika ujian nanti. Dia akan membantu saya ketika akan ujian karena dia pembimbing saya. Dia mau menjaga saya, dia bilang dia mau menjaga saya. Tapi penguji yang lain juga mau menjaga universitas ini. Saya menjaga kamu, penguji yang lain menjaga kualitas universitas ini. Wah itu serius sekali itu. Jadi kalau tidak lulus, tidak lulus gitu. Tidak ada istilah, oh hargai usahanya, tidak ada. Itu yang ya cara menanganinya, ya kerjakan disertasi. Meskipun sulit ya, karena tantangan kedua kalau tadi akademik, shock culture yang kedua itu dari segi cuaca. Saya tidak tahan dengan dingin, Nar. Sementara Irlandia ini sudah lebih ke utara. Semakin ke utara semakin dingin. Di winter itu musim dingin, suhunya bisa minus. Bahkan kalaupun tidak minus, karena berangin dia terasa eh, suhunya minus. Saya tidak bisa mengetik, tidak bisa kerja apa-apa. Buka laptop hanya baca, mau mengetik kaku tangan, mau konsentrasi mengantuk karena dingin, mau keluar berangin, itu tidak bisa. Itu fase yang buruk bagi saya, itu saya jelaskan ke supervisor. Dia bilang kamu harus coping itu, harus mengatasi itu. Ya setelah summer, ya saatnya saya untuk me, apa ya, balas dendam apa yang saya tidak bisa kerjakan waktu winter gitu. Itu caranya. Jadi memang ini nanti sudah mau mendekati winter di akhir tahun, berarti saya tidak bisa buat banyak. Jadi ini saya menabung. Saya harus bikin banyak supaya di winter nanti walaupun saya tidak bekerja terlalu maksimal, paling tidak saya sudah kerja keras di season-season sebelumnya, di spring, di summer, bahkan di autumn. Gitu benar. Ya, benar. Menarik sekali ya. Ini sudah ada mahasiswa yang bertanya, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan ini, saya pengen, boleh nggak benar bagi tadi, misalnya mungkin dah harus model tulisan kita yang diusulkan, misalnya supervisor, walaupun ini memang level PhD gitu ya, ini mahasiswa yang lain kan masih nanti mereka ke S2. Tapi jika bisa dari pengalaman tersebut, benar bagikan apa yang menurut supervisor, kenapa itu yang benar dan tadi sampai tulisan masih jelek, lalu mereka kasih tahu enggak, misalnya ini masih kurang di sini, lalu kamu perlu mengerjakan yang demikian. Ada enggak itu benar yang boleh ceritakan sedikit tentang yang tadi Ya, levelnya ya. mereka itu? Ya, sebenarnya tergantung supervisor juga ya. Supervisor saya itu orang Amerika. Eh, dia sudah lama di Irlandia, sudah 16 tahun dia mengajar di Trinity College Dublin dan karakternya itu santai gitu. Santai dalam artian kalau saya tidak cari dia, dia tidak cari saya gitu. Jadi ya hilang gitu. Ada supervisor lain yang intens untuk menghubungi, ada yang eh, biasa-biasa saja, ada yang memang sangat santai. Kenapa dia bilang begitu? Karena tulisan saya, ini kan saya baru masuk di kampus, baru terbebas dari tuntutan-tuntutan administrasi dan struktural dari kampus Manado, sehingga kualitas menulis saya sangat jelek gitu. Walaupun saya rasa itu sudah bagus. Pertama dari segi teknis academic writing-nya itu
eh, sebisa mungkin tidak ada kesalahan. Makanya kita di semester pertama, di tahun pertama itu ada kelas academic writing untuk mahasiswa PhD. Siapapun yang mau ambil, ambil. Itu tidak wajib, tapi saya ambil karena saya tahu kelemahan saya di situ. Soal membangun argumen. Nah, cenderung kita di jurnal-jurnal, di artikel-artikel yang saya baca di Indonesia, kita terlalu sering mengutip sana, mengutip sini tanpa ada kejelasan ini kutipan-kutipan mau diapakan gitu. Cuma sekedar dikutip-kutip, dicomot-comot. Artinya kan itu yang menulis bukan kita, orang lain yang menulis tapi kita gabung-gabung kan gitu. Kita harus membangun argumen yang kuat dan kritis. Itu dimulai dari reading critically dan writing critically. Jadi membaca secara kritis dan menulis secara kritis. Gitu. Kalau tidak membaca secara kritis, kita tidak mungkin bisa menulis secara kritis. Itu yang dia dia bilang kenapa tulisan saya belum level S3 karena terasa sangat S1 begitu. Terasa sangat S1. Saya menyadari itu karena saya tahu kelemahannya. Kelemahan saya gitu. Saya tahu. Eh, dia beruntungnya memberi catatan-catatan. Nah, catatan itu yang saya pelajari apa yang dia mau meskipun kadang catatannya saya tidak mengerti apa sih maunya gitu. Karena ketika kita berhadapan dengan supervisor dalam bimbingan, kadang kita blank gitu. Apa sih yang dia ngomong nih? Dia sudah ngomong panjangnya, kita kayak terhipnotis begitu. Apa itu? Apa yang dia bilang tadi ya? eh saya mensiasati itu dengan merekam. Jadi saya minta izin, boleh tidak saya rekam perbincangan ini supaya saya bisa dengar lagi di rumah. Gitu. Lalu saya mengatasinya dengan membaca tulisan-tulisan anak bimbingannya sebelumnya. Supaya saya tahu, oh stylenya seperti ini. Saya juga membaca tulisannya, sehingga saya tahu, oh cara berpikirnya, cara dia membangun argumen seperti ini. Begitu. Namanya PhD, walaupun kita sudah di level S3, tapi kita tetap di bawah naungan supervisor. Jadi, ya mau tidak mau kita harus tetap mengikuti patron itu. Nantilah kalau sudah postdoktoral, ya kita bisa berkreasi. Tapi namanya PhD, masih student, ya kita harus ya mengikuti. Kadang-kadang juga kita berdebat, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sangat berbahaya, bahaya dalam artian kita terlalu ngotot sementara dia tidak setuju, ya kita cari jalan aman saja dulu. Gitu, Nat. Wow, luar biasa benar ya. Berarti sangat-sangat menyenangkan sekaligus menantang kalau bahasa yang benar Kuri bilang itu tadi. Nah, ini di kolom chat ada pertanyaan dari mahasiswa kita dari Bu Nadine Sulu. Benar, kenapa memilih Irlandia? Mungkin sekalian benar yang menarik dari Irlandia sekarang benar temukan apa kira-kira? Silakan benar. Kenapa Irlandia? Em, sebenarnya saya tidak tidak punya negara tertentu yang harus saya eh, tuju sebagai negara tujuan studi S3. Saya tidak punya. Kecuali Amerika. Saya memang sejak awal tidak menginginkan pergi ke Amerika karena melihat situasi politik, situasi sosial Amerika ini terlalu berbahaya buat saya dan eh, saya cenderung ke Eropa karena kebanyakan teman-teman saya juga yang lulusan dari Jawa, eh, sekolah teologi di Jawa itu kebanyakan ke Amerika. Dan saya sudah melihat bagaimana cara berpikirnya. Nah, khusus Biblika sebenarnya condong ke Eropa, apalagi hermeneutik itu di Jerman eh, pusatnya, terutama yang historical critical gitu. Tapi kan kalau S3 bukan soal di mana negaranya, tapi soal di mana supervisor yang bisa
membimbing saya dengan topik ini. Karena semakin spesifik topiknya, semakin sulit mencari supervisor. Em, Seperti saya bilang tadi, saya sudah mencoba ke St. Andrew University itu di Skotlandia. Saya tidak memilih Belanda karena di Belanda tidak ada supervisor yang sesuai dengan topik saya. Topik saya waktu itu bukan rancangan proposal yang sekarang. Ada rancangan proposal yang lain. Lebih ke ecological hermeneutic waktu itu. Di Belanda saya tidak menemukan itu. Orang yang membidangi ecological hermeneutic. Saya menemukannya di Inggris, di UK. Tapi rupanya dia sudah pensiun dan sudah menetap di Australia. Namanya Norman Habel. Saya mau dia gitu. Tapi sudah tidak bisa, sudah emeritus. Ada juga temannya. Jadi saya membaca berbagai jurnal, berbagai buku yang tentang topik itu lalu memilih eh, di mana dia berada, di mana dia bernaung. Akhirnya karena terbatas supervisor yang ada di topik itu, saya mengganti mengganti rancangan penelitian. Ya harus cepat mengganti karena kita yang butuh gitu. Akhirnya saya lebih ke kontekstual eh, itu untuk beasiswanya, tapi ketika ketemu dengan supervisor yang sekarang dia tidak suka yang kontekstual, dia lebih suka yang historical. Saya ganti lagi. Nah, karena saya tahu setelah melakukan riset terkait Trinity College Dublin, saya tahu di situ ada Trinity Center for Biblical Studies. Cuma di Trinity yang ada di Irlandia itu, jadi saya pilih di situ. Karena saya pikir saya bisa dapatkan layanan fasilitas riset resources yang cukup untuk riset historical ini terkait Alkitab. Jadi saya yang awalnya lebih ke ke ecological hermeneutic, lalu pindah ke kontekstual hermeneutik, sekarang malah kembali ke historical approach gitu. Padahal saya menghindari itu dulu. Saya menghindari pendekatan historis karena saya S1 historis kritis. S2 saya lebih ke cross tekstual interpretasi. Sekarang saya kembali ke historical criticism. Begitu. Jadi sebenarnya tidak bukan Irlandia, lebih kepada supervisornya. Di mana supervisor itu ada di situ. Tapi tergantung harus melihat juga situasi negaranya. Kalau negaranya aman dan supervisornya ada, oke. Menurut saya, ya. Tapi kalau supervisornya ada di negara itu, tapi negaranya kurang aman, sebaiknya coba cari yang lain. Karena kan namanya kita warga negara asing, tetap ada kekhawatiran hidup di negara orang gitu. Seperti di Dublin sekarang, isunya lagi tinggi tentang imigran, karena banyak sekali pengungsi dari Ukraina, dari Palestina ke sana. Lolos begitu, mereka membuka perbatasan, tapi terjadi krisis sosial di Irlandia. Nah itu 4 hari lalu kalau tidak salah demo besar-besaran, kalian bisa cek di Google demo besar-besaran di pusat kota Irlandia di Dublin. Tapi aman, pemerintah menjamin keselamatan untuk semua orang termasuk mahasiswa asing. Sejauh ini Irlandia masih masuk sebagai negara paling damai di dunia. Jadi masih oke. Itu. Jadi bukan Irlandia semata-mata tapi melihat eh, ketersediaan supervisor. Oke. Nah, kami masih memberikan mungkin ada dua pertanyaan terakhir. Satu, wow, sudah ada lagi nih yang tambah pertanyaan ini. Masih berapa pertanyaan lagi mulai benar? Dua lagi lah ya. Sebelum Ya ini, bisa-bisa santai sih ini. Dorang lama-lama semua tanya. Nanti mereka semua tanya riset ini. Baik, di kolom chat ini ada pertanyaan dari Saudara Christian Ratman Matahari. Wow, izin benar, gimana perbedaan belajar di Irlandia dengan Indonesia? Mau langsung ini benar, kalau dari Chelsea berkipas, dia tanya,
dalam merencanakan studi lanjut di Irlandia atau di negara lain, aspek akademis apa yang paling penting untuk diperhatikan? Karena kan ada kurikulum yang berbeda, metode pengajaran maupun peluang riset. Jadi, apa kira-kira bisa digabungkan ini, Mer? Boleh dijawab? Oke, perbedaan belajar di Irlandia dengan Indonesia. Karena saya konteksnya mahasiswa S3 ya. Jadi saya kurang begitu tahu bagaimana mahasiswa S1 di sana. Tapi mungkin saya bisa sedikit-sedikit bicara berdasarkan pengalaman teman-teman S1 di Irlandia ataupun S2. Tapi kalau S3, em, kalau saya bandingkan dengan Indonesia ya, sebenarnya tuntutannya sama gitu. Tuntutan S3 itu ya kontribusi ke dunia keilmuan gitu. Terutama topik yang sedang dia teliti. Apa sih kontribusinya? Cuma masalahnya penekanan di kontribusi ini. Apa yang dia maksud dengan kontribusi? Em, karena kadang-kadang saya lihat juga beberapa disertasi sebenarnya tidak, sebenarnya kurang kontribusinya gitu. Jujur saja kalau saya baca, saya juga belum selesai S3. Tapi kalau saya sedang mengerjakan literatur review, berarti kita membaca kritis tulisan orang. Kalau saya baca kritis, ya banyak juga tulisan-tulisan S3 yang kontribusinya minim gitu di Indonesia. Bukan berarti dia karena beda lokus lalu itu punya kontribusi, tapi diskusi di dalamnya gimana? Diskusi dalam disertasi itu, itu yang penting. Saya lama mengerjakan literatur review karena diskusi itu. Misalnya saya bicara Matius, Injil Matius. Injil Matius ini kan sudah ribuan orang teliti, tafsir gitu. Yang saya deteksi misalnya dari Indonesia atau paling tidak orang-orang yang meneliti Matius yang dipublikasikan dalam artikel jurnal atau buku berbahasa Inggris gitu. Itu kan yang saya bisa deteksi Indonesia atau buku berbahasa Inggris, artikel berbahasa Inggris. Kan bisa jadi ada yang sudah menulis dalam bahasa Itali, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Itu yang saya kerjakan. Ya supervisor saya bilang, kamu harus pastikan topikmu ini memang belum ada yang atau kurang orang teliti atau sudah ada yang teliti tapi kamu mau mengembangkan di bidang tertentu, ya harus dipastikan dengan membaca berbagai literatur itu, baik berbahasa Inggris ataupun berbahasa asing yang lain, Itali, Jerman, Prancis. Awal-awal saya malah dapat literatur berbahasa Arab gitu. Dan saya harus translate itu pakai Google Translate, pakai Google Assistant. Beruntung sekarang sudah ada AI sehingga bisa ditranslate. Jadi diskusinya itu yang lama. Kenapa kita lama dalam literatur review? Karena mau mencari tahu ini sudah sebagaimana sih diskusi atau perkembangan di topik ini. Kalau kita bisa dapat kuncinya di situ, saya rasa ke belakang-belakang itu kita langsung bisa mengelaborasi apa sih yang mau kita teliti. Jadi tidak sekedar oh saya punya ide ini langsung lanjut S3 dan seterusnya. Tidak begitu. Ya ini juga tergantung dengan ketersediaan referensi di kampus di mana kita studi. Kalau di Indonesia kebanyakan masih sangat kurang. Untuk itulah kenapa saya memilih ke luar negeri. Karena selain pertama ada pusat studi biblikanya, kedua ada profesor yang membidangi itu, tiga referensinya lengkap gitu. Soal merencanakan studi di Irlandia, aspek akademik yang penting diperhatikan. Eh, yang paling penting mungkin yang S2 gitu ya. S2 atau S3. Kalau S3, em, topik risetnya, proposal risetnya itu harus menarik. Menarik dalam artian, em, ya tadi,
kita bisa meyakinkan supervisor, calon supervisor bahwa ini bisa memberi kontribusi bagi diskursus topik itu. Kalau S2, ya tentu selain harus performa IPK-nya bagus, kamu juga sebaiknya punya em, pengalaman non-akademik, itu penting juga. Kamu selama ini ngapain gitu? Apakah cuma di akademik atau kamu pernah berkontribusi misalnya kalau misalnya mahasiswa Biblika ya, mahasiswa Biblika S1 ya kan Manado, kamu ini cuma di kelas terus atau kamu pernah terlibat dalam lembaga terjemahan gitu, Alkitab. Itu perlu dikejar itu, karena itu experience. Di dalam kerja itu kan ada akademiknya. Kamu menerapkan sisi akademiknya di situ. Karena kalau cuma berpaku di IPK, ya apalagi eh, institusi kita, universitas kita masih di ranking bawah, masih di ribuan, ya IPK tidak terlalu berarti. Tapi kalau kamu punya IPK yang bagus, lalu punya pengalaman non-akademik, maksudnya magang atau riset di lembaga apa, non-akademik di kelas maksudnya, lalu punya publikasi-publikasi eh, artikel jurnal, itu kemungkinan besar kamu bisa diterima di universitas yang kamu tuju di luar negeri. Karena seperti itu yang saya lihat orang-orang di sini yang lanjut S2. Kemarin kumpul dengan teman-teman waktu buka puasa bersama, ada yang lanjut S2, dia baru selesai kerja di NGO di Amerika gitu. Dia kerja di Indonesia kalau tidak salah, tapi basis NGO itu di Amerika. Jadi NGO itu non government organization, jadi organisasi bukan milik pemerintah. Kamu bisa kerja begitu juga, bisa ada pengalaman itulah. Karena di S2 itu sekali lagi tidak sekedar dari S1 tiba-tiba lanjut S2 gitu. Kamu harus berkontribusi dalam diskusi dengan teman-teman di kelas. Apalagi di Irlandia atau kebanyakan kampus di Eropa. Saya tahu juga di UK maupun di Belanda, S2 itu 1 tahun. Dan biasanya tidak ada tesis. Itu ada project. Jadi cuma 1 tahun, tidak terasa. Jadi datang September, tahun depannya sudah pulang, sudah selesai. Jadi singkat sekali waktunya. Karena yang dibicarakan project. Nah, kamu masuk S2 tapi cuma mengandalkan IP, lalu pengetahuan dasar, ya akan sulit menyesuaikan. Menurut saya ya, lebih bagus kamu punya pengalaman. eh, Makanya magang itu penting sekali ketika kamu bisa dapat magang waktu PPL, waktu KKN. Sebisa mungkin kamu dapat di lembaga yang sesuai dengan topik atau bidang keahlian kamu gitu. Kalau peluang riset di sini juga banyak beasiswa untuk riset. Jadi yang penting performa kamu bagus, kamu bisa mendaftarkan untuk dapatkan eh, peluang riset yang dibiayai. Baik dibiayai separuh, berapa persen, atau 100% gitu. Itu bisa. Jadi kembali ke slide yang saya tampilkan di awal. Kenapa kamu S2 gitu? Kenapa kamu S3? Karena saya sendiri gemes dengan orang-orang yang S2 sekedar menunggu vikaris gitu. Wah, ini pantasan pantasan ketika diskusi kok tidak ada bedanya dengan S1 gitu. Karena dia tidak punya niat untuk S2, dia niatnya untuk tidak menganggur. Itu beda loh. Jadi kembali ke situ. Kenapa kamu S2? Kenapa kamu S3? Yang mau jadi dosen juga harus ditanya lagi, kenapa kamu jadi dosen? Memangnya dosen cuma mengajar-mengajar gitu. Tidak ada riset. Saya sendiri sudah gelisah karena saya kurang sekali performa risetnya karena jabatan-jabatan struktural. Yaitu penting bagi saya untuk dapat pengalaman, tapi namanya dosen harus berkecimpung di dunia riset.
Dan riset itu tidak mudah gitu. Jadi kembali ke pertanyaan awal, kenapa harus S2? Kenapa harus S3? Apalagi ke luar negeri. Ini ada yang terakhir ya, Mir, atau yang Ya, di chatting ini? ya mungkin ini yang terakhir lah, yang dari Ningsi Gaspers. Mungkin kedua terakhir ini, nah. Yang nanti paling terakhir kalau masih ada satu kesempatan mau open mic, Oke, oke. silakan nanti ya. Bisa. Tapi bisa dibantu dulu ini benar jawab pertanyaan kira-kira bagaimana interaksi mahasiswa di kelas. Mungkin dia nggak terlalu dengar lengkap tadi, Hmm. tapi boleh juga mungkin dari tambahkan apa mereka aktif bertanya, berdebat, Iya, iya, iya. termasuk mahasiswa internasional. Interaksi. Interaksinya itu eh, suportif ya. Hmm. Terutama soal diskusi di kelas. Jadi tidak ada yang saling merendahkan. Mungkin kalau kalian lihat bully-bully itu, ya di film-film kan ada bullying di sekolah-sekolah, ya namanya film-film. Tidak semuanya yang di film ada di real life gitu. Kalau di Trinity College Dublin di Irlandia, mahasiswanya, interaksi mahasiswa dengan dosen itu bersahabat. Ya saya merasakan itu ketika dosen saya di Duta Wacana mempraktikkan itu ke mahasiswanya. Kita bisa duduk bareng di kantin untuk berdiskusi. Kita bisa berdiskusi secara intens dalam pembimbingan. Bahkan supervisor saya bilang saya ini eh, hanya coach gitu, hanya pelatih kalau dalam sepak bola. Yang bermain kamu. Saya hanya mengarahkan kamu yang bermain di lapangan. Tentu ketika berdiskusi dengan supervisor, dengan dosen, ya kita tidak boleh sembarang. Tapi kalau di kelas antar mahasiswa juga demikian. Saya pernah ikut kelas English for Academic Purposes. Semuanya itu mahasiswa PhD dari berbagai negara. Ada yang dari Thailand, ada yang dari India, dari Indonesia ada tiga, ada yang dari Prancis. Em, Kami tidak saling menjatuhkan gitu. Justru saling mengkritisi. Jadi ketika dalam diskusi dia bilang begini, ada yang supporting argumen kita, ada yang criticize gitu. Dan itu biasa saja, tidak ada baper-baper. Karena yang dibicarakan adalah em, hasil hasil kajian. Mungkin karena sudah S3 ya, berdasarkan hasil kajian ini, berdasarkan apa yang saya baca dan seterusnya begitu. Jadi interaksi antar mahasiswa di kelas dalam proses belajar itu sangat suportif, tidak ada yang saling menjatuhkan. Bahkan kalian juga kalau di kelas lalu ada hal menarik dan itu kami diperlihatkan di kelas soal ada mahasiswa yang setelah kelas dia sebenarnya masih ingin bertanya gitu dan ingin berdiskusi tapi sudah tidak ada waktu lagi, sudah habis waktu, dia masih bisa dipersilakan untuk email ke profesornya. Jadi email dengan bahasa formal, Dear Profesor bla bla bla, siapa namanya? Saya tertarik dengan topik hari ini, terutama soal ini yang Anda bilang tentang ini. Jadi detail begitu. Menurut saya begini begini begini. Bagaimana pendapat Anda? Atau dia bilang eh, Anda bisa menjelaskan itu di email atau kita bisa bertemu di jam kerja Anda. Gitu. Saya bilang wah itu saya tidak pernah temui di mahasiswa saya gitu. Mengajak saya untuk benar saya tertarik dengan topik ini, boleh nggak diskusi lebih lanjut? Boro-boro untuk diskusi, mahasiswa kita terlalu cenderung pasif di kelas karena ya tadi mau ngomong gimana kalau kita tidak baca, ya kembali lagi ke situ. Jadi interaksinya sangat suportif, eh, tidak ada yang menjatuhkan dan semua berfokus pada akademik. Setelah kelas kalian bisa ngopi, pergi ke bar, pergi jalan-jalan di sekitar taman. Di taman pun masih ada diskusi dan seterusnya.
Begitu. Baik, terima kasih, Ner. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir, kalau masih ada dari mahasiswa, boleh langsung bertanya via mikrofon, boleh langsung open mikrofonnya atau dari chat. Ini Ya, mungkin bisa. ada Risno Tampilang, ada Paluka, ada Trivena, ada Christian sudah tadi, ada Jeremy, ada Laura, Selvia. Oh, mungkin kalau mereka masih malu-malu, ini ada pertanyaan mungkin yang supaya juga bisa dipersiapkan ke depan ini, Mer, ya. Secara keuangan. Nah, ini nih. Bagaimana seorang Nerd Kruger mungkin dengan istri, bersama istri, mengatur keuangan selama studi di Irlandia? Adakah tips untuk mengelola keuangan ini di sementara studi? Kalau tadi benar bilang di Jogja situasinya beda, ini sudah di negara yang berbeda. Bagaimana kira-kira? Nerd? Mohon ceritanya dulu. Ini pertanyaan penting ini. Selain akademik, ini penting sekali. Terutama bagi kita yang lagi studi di luar negeri. Karena tanpa uang, ya seindah-indahnya luar negeri, ya sengsara juga. Apalagi kalau bertahan dengan uang rupiah yang, ya ampun, tidak ada artinya di sini. Sangat murah rupiah itu di sini. Nah, kami juga memang meskipun sebagai penerima beasiswa full dari LPDP dan Kemenak, harus tetap mengatur keuangan karena dan ada beberapa hal yang kami baru tahu di Irlandia gitu. Dan untung kami menyiapkan uang. Misalnya ketika baru tiba kami harus menyiapkan 300 euro satu orang, jadi 600 euro em, untuk mengurus izin tinggal atau Irish Resident Permit, IRP. Nah, itu untuk mendaftar Irish Resident Permit kita harus membayar satu orang 300 euro. Nah, untung waktu itu ada uang. Jadi kami sebelum ke Irlandia sudah bawa uang memang. Tapi meskipun waktu itu masih dalam rupiah ya, karena tidak ada belum bikin rekening luar negeri, belum bikin rekening Bank Irlandia. Jadi bayar dengan rupiah. Nah, itu cukup menguras. Housing juga. Biaya tempat tinggal di Irlandia itu mahal. Salah satu kota atau negara mahal tempat tinggalnya itu Irlandia. Dublin, ibu kotanya. Saya tinggal di Dublin. Eh, Kalau naik kereta itu 20 menit dari tempat tinggal saya. Jadi transportasi harian saya itu kereta. Tempat tinggal saya itu karena jadi di Irlandia itu waktu itu saya berpikir dengan istri, kebetulan istri saya punya teman yang sudah tinggal di Irlandia karena kerja. Jadi kami nginap dulu di situ 1 2 minggu. Lalu saya berpikir bagaimana kalau sambil tinggal di situ kami jalan-jalan di sekitar kompleks itu atau di mana sambil lihat ada ndak yang menawarkan tempat tinggal. Kayak di Jogja gitu kan, di Manado, kos-kosan sambil cek. Ternyata tidak bisa begitu. Tidak bisa. Tidak ada yang menawarkan, oh ini ayo tinggal di rumah saya atau kami buka tempat kos. Tidak. Semua melalui agen di website. Jadi tidak boleh tinggal di hotel lalu jalan-jalan cari kos-kosan, cari rumah, nggak bisa. Semua harus daftar di agen di website. Dan yang daftar itu ratusan, karena mahasiswa kan banyak, orang asing banyak. Nah, kita harus antri. Antri agennya suruh datang, datang jam sekian, kita harus datang ke sana. Kalau terlambat 1 2 menit, kita sudah digagalkan, tidak boleh dapat ini. Nah, itu kita baru tahu juga. Nah, untung kami dapat setelah saya daftar hampir 20 rumah. Hampir 20 rumah waktu itu. Karena mendaftar di ada namanya eh, apa? Harus saya lupa website. Saya baru daftar itu. Jadi saya harus bayar agen sekitar 900 atau berapa ya?
9 juta rupiah itu dikasih kesempatan untuk apply 20 rumah. Tuh. Nah, sudah mendekati 20 saya masih ditolak-tolak, saya dan istri. Jadi ada kategori rumah untuk satu orang, rumah untuk dua orang pasangan, atau rumah untuk family dengan anak, anaknya harus berapa, itu ada ketentuan. Boleh bawa hewan peliharaan atau tidak, dan seterusnya. Itu ketat sekali. Nah, saya daftar hampir 20 sudah khawatir ini, waduh sudah tidak dapat. Akhirnya dapat yang dekat kampus tadi itu, 20 menit dari kampus, itu 1.000 euro 1 bulan. 1.000 euro itu kalau sekarang dirupiahkan 19 juta 1 bulan. Itu belum makan, belum belanja. Jadi di awal-awal itu kami harus pakai uang dari Indonesia dulu pribadi, meskipun dari LPDP kasih juga dana kedatangan. Tapi kan ada proses pencairan, tidak diajukan langsung cair kan, tidak begitu. Ada proses pencairan. Kadang tepat waktu, kadang bisa terlambat sedikit. Nah, terlambat sedikit ini, walaupun terlambat 1 2 hari, kan uang. Nah, itu menggelisahkan. Jadi kami di awal-awal itu sangat menghemat. Eh, Kami belanja 1 minggu itu bisa 15 euro, hanya 15 euro lah waktu itu, 15 sampai 20 euro. 1 bulan itu tidak sampai 50 euro. Itu sudah sangat hemat. Nah, setelah dapat simpanan-simpanan dan seterusnya, akhirnya bisa mulai stabil. Itu soal keuangan. Jadi tetap walaupun kamu siapapun yang dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia, pemerintah luar negeri, jangan sekali-kali pergi ke luar negeri tanpa uang, gitu ya. Kamu juga harus punya uang sendiri. Entah dari mana datangnya, mungkin dari saudara, nanti kamu ganti ketika uang beasiswa sudah ada dan seterusnya, itu harus wajib. Karena tidak boleh kita berharap sepenuhnya kepada pemberi beasiswa. Gitu. Siapapun pemberi beasiswanya, LPDP, mau luar negeri, eh, harus punya uang sendiri. Baik, terima kasih banyak, Nerd Kruger. Seandainya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari mahasiswa, kita akan segera menutup sesi kita sore hari ini. Dan teman-teman semua, kita sudah tiba di penghujung acara sore ini. Dan saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak atau Mner Kruger Kristanto Tumiwa, Magister Teologi. Terima kasih Mner atas waktu, tenaga, dan semangat yang sudah dicurahkan untuk menginspirasi kita semua. Gambar dan pengalaman, semua ceritanya yang begitu berharga. Kiranya kisah dan tips dari Mner sungguh membuka mata dan memotivasi kita semua untuk berani bermimpi besar, bahkan bermimpi lama ya, kalau dari cerita tadi. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dengan antusiasme yang luar biasa. Semoga sesi ini tidak hanya memberi atau berbagi pengetahuan, tapi juga mengimpartasikan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Mari kita bawa pulang semangat ini dan wujudkan petualangan. Woi, lanjut Soalnya, studi yang menyenangkan. Kami juga berdoa biar hmm, Kruger boleh sukses, bahkan percepatan dalam segala hal, khususnya studi riset di Irlandia, di Trinity College Dublin di Irlandia. Dan terima kasih banyak semuanya, terima kasih banyak Nel, terima kasih banyak semuanya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sebelum kita close, tutup bersama-sama, bolehkah kita mengaktifkan kamera? Siapa saja yang bisa, kita akan ambil screenshot untuk dokumentasi ya. Oke. Wah, ada ada yang dari Benar Belanda ini. Rianto dari Belanda. Siap-siap ini. Ih, tunggu dulu kasih yang ini. Tadi kita memberi motivasi sambil menghancurkan. Wih, ada yang akan Nanti bawa dari nanti berikut. Nerianto yang memperbaiki. Ya, Benar Rianto, membeli dia. Haleluya.
Aku langsung haleluya keluar itu. Ah, ini salah satu sumber narasumber kita. Salah dua, banyak sekali narasumber yang akan terlibat gitu ya. Mari kita foto dulu ya. Oke, senyum satu dua tiga. Baik, boleh satu kali lagi sebentar ya, disalin dulu oleh panitia. Ya, ganti gaya. Hanya tidak perlu pakaian. Satu, dua, tiga. Baik, demikian acara kita sore hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih banyak, Nerd Kruger. Sukses di Irlandia. Sampai jumpa semuanya di sesi berikut minggu depan. Masih di acara yang sama, di Raih Mimpimu. Sesi sharing inspirasi untuk lanjut studi dengan dosen-dosen Institut Agama Kristen Manado. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semuanya. Dalam, dalamnya, dalamnya. Itu dong.